Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nur Rahmatul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah. Sebelum saya menjelaskan mengenai ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah terbentuk sebab adanya tekad dan semangat Muawiyah bin Abi Sofyan untuk menjadi khalifah sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin atau lebih tepatnya pada masa Utsman sampai Ali. Pada masa Ali terjadi peperangan antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah karena Muawiyah tidak menginginkan Ali menjadi khalifah. Hingga pada akhirnya kemenangan diraih oleh pihak Muawiyah. Tidak hanya kalah, pihak Ali juga terbelah menjadi 3 golongan, yang salah satu golongan tersebut membunuh Ali. Jadi, setelah Ali wafat, beberapa masyarakat menyepakati Hasan, putra Ali, sebagai khalifah selanjutnya. Namun, Hasan sadar jika ia mempunyai kelemahan jika dijadikan sebagai khalifah. Sehingga Hasan pun menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah dengan beberapa syarat yang harus disetujui. Setelah Muawiyah menyetujui, akhirnya berdirilah dinasti Umayyah di kota Kufah pada tahun 41 Hijriah dengan ibu kota Damaskus. Dipilihnya kota Damaskus sebagai ibu kota karena posisi Damaskus itu dianggap strategis serta berada di tengah-tengah negeri Islam bagian timur yang mencakup Irak dan Persia dan belahan barat yang mencakup Mesir dan Amerika. Ya, ini sebagai awalan saja. Selama 91 tahun masa pemerintahan, dinasti Umayyah banyak memperoleh kemajuan dan perkembangan. Dan salah satu yang paling besar adalah ekspansi dan penaklukan wilayahnya ke daerah timur dan barat. Ekspansi secara besar-besaran di masa ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah yang mencakup Soviet dan Rusia. Nah, terus kenapa sih kok perluasan wilayah pada masa ini tuh sangat besar gitu loh? Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin itu, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah terakhir, sudah ada yang namanya ekspansi wilayah, tetapi batasannya itu masih kurang jelas. Jadi masih sering terjadi peperangan di wilayah perbatasan yang serangannya berasal dari pihak luar. Oleh karena itu, dinasti Umayyah berupaya untuk memperluas wilayah Islam dan memberikan batasan-batasan yang jelas. Ekspansi dinasti Umayyah membuat Islam menjadi imperium yang besar pada masa itu. Berbagai ras dan suku di seluruh pelosok dunia itu dinaungi oleh pemerintahan Islam. Nah, ini ada 3 front penting penaklukan wilayah. Yang pertama, front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan melakukan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua, front Afrika Utara. Selain menaklukkan daerah hitam Afrika, pasukan Islam juga menyeberangi Selat Gibraltar, lalu masuk ke Spanyol. Yang ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas sehingga operasi ke jalur ini dibagi dalam 2 arah, yaitu menuju ke wilayah utara di seberang Sungai Jihan dan ke arah selatan menyusuri Sind, wilayah India Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana strategi ekspansi wilayah pada beberapa khalifah. Yang pertama pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan, kedua pada masa Abdul Malik bin Marwan, ketiga pada masa Walid bin Abdul Malik, keempat pada masa Hisham bin Abdul Malik. Yang pertama ini pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan.
Muawiyah memerintahkan Uqbah bin Nafi untuk mengadakan ekspansi Islam ke wilayah Afrika Utara yang akhirnya berhasil merebut Tunisia. Tidak hanya berhasil merebut Tunisia ya, Muawiyah juga melakukan ekspansi wilayah ke sebelah timur, tepatnya daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Daerah-daerah penting yang ditaklukkan oleh Muawiyah adalah Turki dan Armenia. Jadi kedua daerah ini di bawah kekuasaan Bizantium. Namun penaklukan terbesar ada di kota Konstantinopel, di mana kota ini adalah ibu kota Bizantium. Jadi ada 3 alasan mengapa sih kok Muawiyah ini terus berusaha menduduki Bizantium. Yang pertama, karena kota ini merupakan pusat kekuatan Kristen Ortodoks, yang pengaruh kekuatan ini dapat membahayakan perkembangan Islam. Kedua, Bizantium sering melakukan pemberontakan ke daerah Islam. Yang ketiga, Bizantium merupakan salah satu kota yang memiliki kekayaan melimpah. Yang kedua, pada masa Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini ekspansi ke daerah timur yang sebelumnya dilakukan oleh Muawiyah dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Ia mengirim tentaranya menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menaklukkan Balkan, Bukhara, Khwarezmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Yang ketiga, pada masa Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini dikenal dengan masa pemerintahan yang penuh kedamaian, kemakmuran, ketertiban, sehingga umat muslim menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Abdul Malik juga mencatat sejarah ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Gubernur Afrika Utara, Musa ibnu Nusair, memerintahkan Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan Islam melintasi selat yang memisahkan Maroko dari benua Eropa dan menemukan sebuah wilayah yang sekarang disebut Gibraltar. Pada masa ini pula, pasukan militer Spanyol dapat dikalahkan, sehingga Spanyol menjadi sasaran untuk ekspansi wilayah selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepat diambil alih oleh pasukan Tariq bin Ziyad di bawah pimpinan Musa bin Nusair. Selanjutnya, Toledo yang pada masa itu ibu kota Spanyol juga berhasil dikuasai. Di saat yang sama, kota-kota lain seperti Seville, Malaga, Granada, Elvira, dan juga Cordoba juga berhasil ditaklukkan oleh pasukan tentara Islam. Kemudian, pasukan Tariq bin Ziyad juga berhasil merebut dan menguasai kota Parma, Barcelona, dan Saragossa. Selanjutnya pada masa Hisham bin Abdul Malik. Pada masa ini ekspansi dilakukan ke wilayah Perancis dipimpin oleh Abdullah Al-Ghafiqi. Meski sempat terdapat kegagalan saat melakukan ekspansi, pasukan Al-Ghafiqi tetap berusaha melakukan penyerangan ke beberapa wilayah Perancis seperti Marseille, Avignon, dan Lyon pada tahun 743 Masehi. Tidak hanya itu, pada masa Hisham bin Abdul Malik juga sukses menaklukkan wilayah Narbonne di selatan Perancis. Sedangkan di wilayah utara berhasil mengambil alih wilayah Toulouse, ibu kota Aquitania. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.